Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikan dalam psikologi komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ihda Lutfiatur Rahmah dari kelas MPIC dengan NIM 206190090. Pada pembahasan kali ini, setidaknya saya akan menyampaikan 3 cakupan materi. Yang pertama adalah definisi atau konsep komunikan dan psikologi komunikasi. Yang kedua yaitu karakteristik komunikasi, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku manusia atau komunikan, yang secara spesifik akan membahas faktor situasionalnya. Baik, mulai dari materi yang pertama yaitu tentang definisi atau konsep dari komunikan dan psikologi komunikasi. Dari definisinya, komunikan merupakan pihak penerima pesan dari komunikator pada proses komunikasi. Jadi, komunikan ini akan merespon pesan dari komunikator untuk meneruskan topik yang ada dalam pesan tersebut. Kemudian, definisi dari psikologi komunikasi yang dikutip dari pendapat George E. Milley merupakan ilmu yang berupaya menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral pada proses komunikasi. Jadi, dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa psikologi komunikasi memuat 3 aktivitas utama. Yang pertama yaitu menguraikan, mengendalikan, dan meramalkan. Menguraikan berarti menganalisis mengapa tindakan komunikasi dapat terjadi. Kemudian meramalkan berarti memprediksi perilaku yang muncul atas suatu stimulus yang diberikan kepada seseorang. Dan yang ketiga, mengendalikan berarti memanipulasi efek yang diinginkan atau tidak diinginkan dari proses komunikasi. Baik, lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang karakteristik komunikasi. Karakteristik komunikasi ini didasarkan pada aksioma komunikasi. Aksioma komunikasi sendiri merupakan suatu pernyataan tentang komunikasi yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum dan tidak perlu memerlukan proses pembuktian. Jadi aksioma ini sudah terbukti benar, valid, dan pasti. Secara umum, aksioma komunikasi ini terdiri dari 5 aksioma. Yang pertama yaitu aksioma 1 yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Maksudnya, manusia tidak bisa lepas dengan adanya kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi ini tidak hanya dilakukan terhadap orang lain, namun juga diri sendiri. Dan bentuknya dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kedua adalah aksioma 2 yang menyatakan bahwa setiap interaksi memiliki dimensi isi dan hubungan. Maksudnya bahwa setiap interaksi manusia atau kandungan isinya ditentukan oleh seberapa kuat hubungan antara komunikator dan komunikan. Jadi, semakin dekat hubungan yang terjalin, isi komunikasi akan lebih cair. Dan sebaliknya, apabila hubungan yang terjalin tidak akrab, isi komunikasi akan lebih kaku dan formal. Kemudian yang ketiga, aksioma 3 adalah bahwa setiap interaksi dapat diartikan oleh bagaimana para pelaku interaksi menjelaskan kejadian. Maksudnya bahwa setiap komunikasi dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung di mana peletakan intonasi dan penekanan diletakkan. Kemudian yang keempat adalah aksioma 4 yang menyatakan bahwa pesan dapat berupa verbal maupun non-verbal. Jadi pesan yang disampaikan dalam komunikasi manusia tidak hanya berupa tulisan maupun lisan, namun juga dapat berupa pesan nonverbal seperti isyarat, bahasa tubuh, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, aksioma 5 yang menyatakan bahwa setiap interaksi bersifat simetris dan komplementer. Interaksi yang bersifat simetris cenderung lebih menyaingi dan kompetitif karena bergerak ke arah yang sama. Sedangkan yang bersifat komplementer saling melengkapi satu sama lain dan cenderung harmonis. Baik, lanjut materi yang ketiga yaitu tentang faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia atau komunikan. Faktor situasional sendiri merupakan
faktor yang berasal dari lingkungan atau lingkup eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pada hakikatnya, perilaku manusia memiliki dampak timbal balik pada lingkungan. Jadi, perilaku manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan dapat mempengaruhi perilaku manusia. Dan faktor situasional ini sangat berkaitan erat dengan teori behaviorisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil belajar yang diperoleh dari lingkungannya. Faktor situasional sendiri terdiri dari 8 jenis. Yang pertama yaitu faktor ekologis. Faktor ekologis ini berkaitan dengan keadaan alam dan iklim yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya, suhu atau udara yang panas dapat mempengaruhi tingkat emosi seseorang yang cenderung menjadi agresif. Yang kedua yaitu adalah faktor rancangan dan arsitektur. Faktor ini berkaitan dengan pengaturan ruangan yang dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup di dalam naungan arsitektural tertentu. Contohnya, penataan rumah dengan dinding yang bernuansa putih dapat menggambarkan bahwa penghuninya adalah orang yang menyukai kebersihan dan ketenangan. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor temporal. Faktor temporal ialah bahwa suasana emosi dan bentuk perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh waktu. Contohnya adalah emosi serta bentuk kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari dan malam hari akan berbeda, karena aktivitas keseharian telah disesuaikan dengan waktunya. Yang keempat yaitu adalah faktor sosial. Faktor sosial yang dapat mempengaruhi perilaku manusia diantaranya berkaitan dengan sistem peranan yang ditetapkan dalam masyarakat, struktur sosial, dan karakteristik sosial individu. Contohnya, peran pria sebagai ayah dalam keluarga menuntunnya untuk dapat bersikap tegas dan berwibawa. Kemudian yang kelima adalah faktor lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial dapat diartikan sebagai persepsi kita terhadap lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku kita. Jadi apabila persepsi kita terhadap lingkungan sekitar positif, perilaku kita juga akan cenderung positif. Kemudian faktor yang keenam adalah faktor suasana perilaku. Faktor ini berkaitan dengan penyesuaian bentuk komunikasi atau perilaku dengan suasana perilaku orang di sekitarnya. Contohnya apabila kita di pasar dengan suasana yang ramai dan terbuka, kita cenderung agresif dan berbicara lebih lantang. Kemudian faktor yang ketujuh adalah faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan jenis teknologi yang diadopsi oleh suatu masyarakat akan dapat mempengaruhi struktur masyarakat tersebut, baik pola pikir maupun pola tindakannya. Contoh kondisinya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi tinggi yang memiliki kebutuhan mewah seperti alat-alat teknologi canggih akan memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat yang masih menggunakan teknologi sederhana untuk menunjang kehidupannya. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Faktor ini pada dasarnya menggambarkan sejumlah situasi yang dapat memberi kita keleluasaan untuk bertindak dan sejumlah lain membatasinya. Jika kita menganggap bahwa pada situasi tertentu kita diperbolehkan atau dianggap wajar untuk melakukan suatu perilaku tertentu, maka kita akan terdorong untuk melakukannya. Contohnya, jika seseorang sudah tidak malu untuk melakukan perbuatan kriminal, orang tersebut akan mudah untuk melakukan perbuatan kriminal kembali. Baik, itu saja mungkin materi atau pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.